aku. Artinya pada saat itu kami protes, tolong saksi ini jangan dibatasi kalau ingin mengungkap kebenaran. Kalau saksi ini tidak cocok dengan apa yang Anda inginkan jawabannya, Anda yang salah karena ini saksi Anda bukan saksi kami. Ini adalah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kalau saksi ini bertentangan dan melawan Anda, jangan salahkan kami. Itu persoalannya di sana, sehingga terjadi ketegangan antara saya sama JPU dan sama Nikita Mirzani. Seperti itulah prosesnya. Itu hal yang wajar dalam persidangan? Wajar, karena kami pada saat kami protes ada majelis hakim, kami langsung cut saja. Saya keberatan kalau saksi yang Anda ajukan jawabannya tidak sesuai dengan selera Anda putus, Anda cut. Itu saya tidak sependapat. Bagi saya, saksi fakta itu harus mengungkap kebenaran. Apa yang dia tahu, jelaskan di dalam proses persidangan ini. Kalau itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan selera Anda, jangan salahkan kami. Itu adalah saksi yang Anda ajukan, bukan Bang Herat, kami yang mengajukan. Bang Herat, harus gabung aja. Ada satu narasumber lagi, Pak. Mohon maaf, saya sebentar, Pak. Tapi kalau frame-nya saya gabungkan, Bang, banyak cuplikan-cuplikan dari klien Anda mungkin menunjukkan sebagai bentuk kemarahan, yang mana? Karena harus bisa dipilah-pilah supaya kita tidak tersesat semua. Jadi seperti ini. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan persidangan. Ini tidak ada kaitannya dengan persidangan. Ini sebuah cuplikan setelah sidang selesai berarti. Ini sudah sidang selesai. Nikita tidak mau kembali ke tahanan karena Nikita protes. Karena bagi Nikita, saya ingin rekaman itu diputar. Yang bawa flash di situ, Pak. Ini sudah selesai sidang dan situ ada tim saya dan saya ada di masjid. Saat itu kan saya ditelepon sama Nikita, sebentar Nik, saya sholat aja dulu, santai aja nggak apa-apa, karena sidang sudah selesai. Jadi ini sidang sudah selesai, nggak ada kaitannya dengan persidangan. Yang ada kaitannya dengan persidangan itu pada saat saya debat dengan jaksa, dengan saya memegang mic dan samping saya ada Nikita Mirzani. Kalau soal Nikitanya langsung nyerobot mic Anda, langsung bilang, lu diem. Iya, itu terkait dengan jaksa yang memotong saksi Samira. Jadi saksi itu adalah saksi doktif namanya. Doktif itu Samira. Pada saat doktif menyampaikan tentang fakta-fakta persidangan, ada sebuah produk daripada pelapor yang overclaim, overpress dan sebagainya, tapi jawaban daripada saksi tidak menguntungkan jaksa penuntut umum, diputus di tengah jalan dan cukup. Ini nggak benar dong, nggak fair dong, karena ini saksi fakta. Artinya dia yang mengetahui, dia yang melakukan review, dia yang membawa produk-produk tersebut ke laboratorium, dia punya hak untuk menjelaskan kebenaran kepada masyarakat. Tolong jangan dipotong-potong. Itu persoalannya. Di situ terjadi ketegangan. Saya bilang sama saksi, Anda jangan takut, bongkar semuanya di ruangan sidang ini. Terus Nikita juga ambil mic, Anda jangan takut dok, bongkar semuanya dok di dalam persidangan. Disitulah muncul persoalan-persoalan overclaim, overpress, sampai adanya keinginan untuk memberikan uang 20 miliar kepada saksi Samira oleh pelapor itu sendiri. Ini terlalu banyak potongan yang viral, Bapak Ibu, yang FYP kalau di TikTok, di IG ya banyak banget yang viral. Kita coba tampilkan cuplikannya. Kalau yang ini persidangan, sebentar dulu. Kalau ini pegang mic dan ini ada saya di samping, ini pasti persidangan. Oke. Tapi kalau dia ada pakai rompi, itu sudah selesai sidang. Kalau ini sudah selesai sidang. Sudah selesai sidang. Di sini saya anggap bahwa ada orang yang lagi ngonten di sini. Salah satu penggemar Nikita Mirzani, salah satunya ya ini. JPU maksudnya? Ya, karena tiba-tiba dia merekam, sendiri. Ini sudah selesai sidang. Jadi supaya semua clear, jangan masyarakat tersesat. Kalau ini silakan dia merekam, tapi bagi saya itu tidak etis, ya, karena ini kan selesai sidang, dia rekam, mungkin dia penggemar ini mungkin dia penggemar, bisa saja dia lagi jadi penggemar daripada Nikita Mirzani, tiba-tiba dia direkam. Tapi sampai terucap ada kata berat badan, itu urusan lain. Beda lagi manusianya. Oke. Beda lagi manusianya. Anda lihat aja nanti ditumpahkan di dalam persidangan itu bang ya. Itu dalam persidangan. Begitu dia keberatan, dia bilang memang berat Anda punya berat badan keberatan. Dia kan keberatan. Nikita bilang berat Anda memang keberatan. Itu spontan kita saja. Dan itu proses sidang dan itu ada majelis hakim kok. Semuanya masih dalam koridor persidangan, masih di bawah kendali dan pimpinan ketua majelis hakim pada saat itu. Nah, ini ada sekian orang, di situ adalah ibu
yang kalau tidak salah yang tengah ini yang dibilang berat badannya keberatan. Boleh. Kita ke Bang Julianus dulu Bang, lihat jalannya persidangan. Abang juga selalu hadir dalam persidangan, melihat dinamika yang terjadi, ketegangan itu muncul. Baik, selamat malam Bang Domeda dan para senior sekalian. Ini perdana saya muncul di acara ini. Saya coba ikuti pola pikir Bang Fahmi ya, bahwa dengan adanya dua peristiwa ya. Pertama, setelah selesai persidangan, kemudian di dalam persidangan. Nah, kalau kita misalkan berbicara setelah selesai persidangan, itu kan domainnya dari jaksa. Nah, seharusnya terdakwa Nikita Mirzani harus kita patuh terhadap jaksa penuntut umum dan tidak melakukan perlawanan terhadap apa yang menjadi instruksi dari kuasa itu sendiri. Nah, kalau kita lihat peristiwanya, bahwa majelis hakim sudah menutup persidangan setengah jam, saya anggap itu ya durasi waktunya, tetapi terdakwa Nikita Mirzani tidak ingin dibawa kembali ke tahanan. Nah, artinya ketika selesai persidangan itu adalah merupakan domain dari jaksa, itu harus juga saya sampaikan. Nah, yang kedua, berbicara di dalam soal persidangan, nah saya bisa katakan ini adalah contempt of court. Dasarnya Pak? Pertama adalah menghina, kemudian terakhir persidangan yang diskor oleh majelis hakim itu adalah upaya-upaya dari terdakwa Nikita Mirzani sehingga majelis hakim mengambil penetapan keputusan untuk skor persidangan seperti itu. Nah, kalau kemudian dari Bang Fahmi mengatakan bahwa Doktif itu sebagai saksi dihentikan oleh jaksa dan kemudian Bang Fahmi keberatan terhadap perbuatan jaksa, saya kira begini, penuntut umum itu kan sebenarnya kan menguatkan dakwaannya. Itu pertama. Nah, yang kedua, ketika Bang Fahmi berbicara soal tadi soal overprice dan overclaim, itu kan di luar dari surat dakwaan. Tetapi pada saat penuntut umumnya, saya katakan penuntut umum, bukan jaksa penuntut ya, penuntut umum kemudian ingin mendalami digital forensik yang dibacakan, lalu kemudian saksi Samira lari kepada persoalan lain, penuntut umum harus membatasi itu. Kenapa? Yang harus dikuatkan oleh penuntut umum adalah berdasarkan digital forensik, bukan tentang soal produk-produk yang sebenarnya fakta-fakta kejadiannya jelas itu ada dari digital forensik dan dibacakan oleh penuntut umum. Penuntut umum kan menguatkan dakwaannya, bukan ingin mendengarkan tentang produk-produk. Itu kan bukan persidangan menjual produk ya, itu persidangan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum. Supaya tidak tersesat, ya, supaya tidak tersesat. Di dalam dakwaan itu memang ada kaitannya dengan skincare, ya. Dan di dalam dakwaan, ya kalau mungkin dia nggak pernah baca, saya kasih nanti dakwaannya terkait dengan skincare. Kalau berbicara skincare berarti ada overprice, overclaim, dan yang tahu semuanya itu adalah Doktif. Doktif adalah namanya ada di dalam dakwaan, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menjelaskan persoalan tersebut karena dia yang mereview, dia yang mengajukan ke laboratorium, dia yang mendapatkan data, sehingga dia mempunyai kepentingan untuk menjelaskan. Kalau dikatakan terjadi contempt of court, harus banyak belajar lagi supaya paham tentang contempt of court, biar Prof nanti yang menjelaskan. Karena di dalam proses pemeriksaan itu dibawa kendali majelis hakim. Majelis hakim tidak ada masalah kita debat, karena debat kita adalah debat hukum di mana seseorang keberatan pada saat fakta-fakta persidangan diungkap tapi dipotong. Soal ini tidak cocok dengan Anda punya selera, Anda punya pertanyaan, dijawab tidak cocok dengan selera Anda bikin kesimpulan. Ini bukan saksi kami, ini adalah saksi Anda. Seperti itulah persoalan. Jadi Soal pada domain, saat soal satu lagi domain setelah persidangan, domainnya jaksa tadi. beda. Jadi gini, soal domain jaksa itu bukan urusan dia. Kalau Nikita sekarang sementara dia lagi duduk santai, dia tidak mau. Kenapa harus dipaksa-paksa seperti itu? Ini kan bukan teroris, bukan pembunuh. Dia santai-santai aja, memang Nikita akan lari. Nikita itu terkenal. Nikita tidak mungkin akan lari kemana-mana. Dia istirahat sebentar di meja itu kan masalahnya di mana?
Kalau harus dipaksa, harus dipakaikan rompi segala macam, seperti Nikita ini adalah tahanan teroris, itu kan juga nggak masuk akal. Manusia itu juga harus punya adab, punya etika, punya moral, punya kemanusiaan. Ini seorang ibu dipaksa harus pakai rompi dan itu nggak benar. Kalau dia memasangkan rompi itu di luar pintu, itu ada pintu, belakang Anda ada pintu, di luar pintu itu benar yang dilakukan oleh jaksa. Tapi kalau masih dalam ruangan sidang ini, apa yang dilakukan oleh jaksa itu adalah tidak benar, karena itu adalah ruangan steril. Pada prinsipnya bahwa tentang Dr. Samira itu ditempatkan dalam saksi itu adalah saksi fakta. Tetapi kemudian kalau Bang Fahmi berbicara soal overprice dan kemudian overclaim, itu kan kita berbicara soal saksi ahli. Abang sambil lihat Bang Fahmi boleh Bang? Jangan saya aja yang dilihatin. Jadi maksudnya begini, saya meluruskan Bang Fahmi. Dalam Perpres 80 tahun 2017 di pasal 36 dan sampai 40, Badan POM RI itu berhak untuk meng-SK-kan kelompok ahli. Kalau kemudian Bang Fahmi nanti ingin menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi ahli, mintakan dulu ke Badan POM. Bukan saya yang menghadirkan. Gunakan mic, Pak. Sebentar. Bukan kami. Sebentar. Nah artinya jaksa penuntut umum, saya penuntut umum itu menghadirkan Dr. Samira sebagai saksi fakta, bukan sebagai saksi ahli. Ini harus saya luruskan. Nah kalau kemudian berbicara overclaim, itu bukan domainnya dari saksi fakta, tetapi ada ahli yang harus meluruskan itu. Nah kemudian berbicara soal terdakwa Nikita Mirzani tadi abang sampaikan, ya dia itu seorang ibu, Nggak akan lari Bang. dia nggak akan lari. Bang, saya mau sampaikan begini, ada sebut ya, equality below. Kalau semua terdakwa meminta hal seperti itu, bisa bahaya Bang persidangan. Memposisikan seorang terdakwa Nikita Mirzani karena dia public figure harus mempunyai kekhususan terhadap ini. Tidak, ya tidak. Semua harus sama di mata hukum. Ketika setelah selesai persidangan, maka ingat Pak, ya berarti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 29 selesai, proses hakim. Di situ berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang jaksanya gitu. Domain jaksa harus berperan di situ. Jangan kita melawan konstitusi, kemudian membungkus ini sebagai penegakan hukum. Saya kira Saya ini tidak bisa membedakan apa yang saya katakan. Itu dalam ruangan sidang. Artinya kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Jaksa tidak boleh seperti itu. Kalau pintunya sudah dibuka, itu ada pintu tuh. Silakan setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Itu masih ruangan steril. Prof bisa menjelaskan. Kalau ruangan steril tidak ada satupun manusia boleh memborgol, memasangkan apapun, tidak boleh dalam ruangan steril. Itu yang harus dibedakan. Kalau tidak bisa membedakan mana ruangan steril, mana ruangan yang tidak steril, itu ruangan steril. Ruangan yang tidak boleh, walaupun jaksa siapapun tidak boleh memakaikan borgol, tidak boleh memakaikan rompi. Karena itu adalah ruangan yang steril, ruangan yang harus dihormati. Itu adalah ruangan sidang. Kalau membedakan ini saja tidak bisa. Kasihan masyarakat yang mendengarkan saat ini. Kalau tidak bisa membedakan ini ruangan apa, kasihan masyarakat. Tolong Anda belajar dulu bisa membedakan ini ruangan apa. Bapak ini ruangan sidang. Hadir kan, Bapak berdua hadir langsung. Iya, loh, saya yang pegang kendali. Iya, Dia tidak tahu. Jadi kalau tidak bisa membedakan ini ruangan apa, ini ruangan sidang. Kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Mau diborgol, mau dipegangin banyak orang perempuan, silakan. Tapi kalau masih ruangan ini adalah ruangan steril, hormati, itu marwah pengadilan. Walaupun tidak ada, itu ruangan sidang. Itu ruang sidang. Kalau ruang sidang, hormati, tidak boleh macam-macam seperti ini. Pintu, itu ada pintu. Setelah pintu, silakan. Mau diborgol, mau dipegang, mau banyak ibu-ibu megang Nikita, silakan. Bang Wirus, kita dijawab dulu Bang, supaya kita meluruskan publik juga ini mana yang paling tepat dan presisi. Kita kembali kepada soal konstitusi kita Bang ya. Dalam Ini bukan bedakan ruangan saja dulu. Berhentinya persidangan dan majelis hakim menutup itu, maka itu adalah domain jaksa.
dan kemudian jaksa bertanggung jawab terhadap bagaimana ceritanya jaksa harus bertanggung jawab terhadap terdakwa dan membawa kembali perkara. Begini. Soal domain pun masih belum ketemu nih sepertinya. Itu kan ruangan sidang. Boleh gunakan mic. Jadi gini, kalau tidak bisa membedakan antara ruangan sidang dan ruangan bukan sidang, tersesat masyarakat, kasihan. Kalau ini ruangan sidang. Abang boleh sambil berdiri? Jadi kalau ini ruangan sidang, makanya di sini ada saya. Ini ruangan sidang, tidak ada majelis hakim. Sehingga di sini ada saya saat ini saya ada di musola. Aman, Bang. Ini nggak tanya terus, Bang. Ya, jadi di sini ini ruangan sidang ini. Jadi ruang sidang. Di sini tidak boleh manusia pun melecehkan ruangan ini, termasuk memborgol, tidak boleh. Tapi kalau sudah ada pintu Nah, ini sebelah kan kanan, ini bukan rancangan. nggak ada. Ini kan lagi kita tunjuk-tunjuk mereka. Ini debat aja. Ini debat aja biasa. Ini sudah selesai sidang ini. Ini sudah selesai. Ini persoalan pada saat dia memaksakan untuk memasangkan itu baju, kita keberatan. Tolong kalau pasangkan di luar ruangan ini. Ada pintunya sebelah sana. Setelah pintu itu silakan, Anda punya hak. Tapi kalau ini adalah ruangan steril, diborgol tidak boleh, dipakaikan rompi tidak boleh. Karena ini ruangan sidang, itu kan ruangnya majelis hakim. Jawabannya sudah diulang 3 kali, penegasan. Kalau harus simpel Pak, kalau Anda tidak bisa bedakan ruangan, masyarakat tersesat, kasihan. Ya. Ini soal ruangan dialog tidak bisa membedakan, Pak Julian. Kasihan nanti masyarakat. Saya pikir Jangan diulang lagi, Bang. juga belum membaca tentang undang-undang 48. Ini bukan undang, ini ruangan saja, nggak pakai undang-undang kalau ruangan. Hakim telah menutup persidangan, maka inilah menjadi domain jaksa. Kenapa? Karena jaksa melihat adanya potensi terdakwa ini akan melawan, sehingga dia akan mengambil suatu tindakan yang harus memakan. Kita belum masuk ke substansi apa itu content of court, indikasinya, klasifikasinya bagaimana, sesaat lagi. Oke. Kita harus juga doanya di catatan demokrasi. Bah, mau kemana Prof? Enggak, mau ditahan. Oh, biar ganteng. Kita berusaha ngasih ruang yang sama, Bang Kami sama Bang Julian, supaya juga prosesnya berimbang jawabannya. Kalau misalnya Sandra supaya tidak bisa menjadi sama lain bahwa memang sama-sama. Apa-apa biasa debat. Malu Bang, malu. Kalau debat tuh malu. Iya, ya. Ada ruangnya Pak. Ada ruangnya. Ya. Makanya saya bersyukur kita hari ini ketemu ya. Ada ruangnya. Ini kita ini punya magnet sendiri, Bang. Punya magnet dari berbagai kasus loh yang kami liput. Secara penontonnya, apakah mereka ngerti isi materi beritanya? Intinya mereka tahu ribut-ributnya aja gitu, Bang. Tapi sih benar juga dijelaskan materi hukumnya itu. Ruangan itu beda-beda. Karena gini, ya. Saya tuh baru cuma berapa belas tahun lah jadi pengacara. Saya datang ke ruang persidangan ya, ke pengadilan. Itu nggak pernah ada saya lihat namanya pengacara bawa bodyguard segitu banyak, saya nggak pernah lihat. Baru kali ini saya lihat. Banyak sekali. Tapi saya sendirian kok kemana-mana. Ini kan saya nggak bilang abang. Sama dia biar ada berduaan aja. Kita hanya berduaan aja santai-santai. Bodyguard ini, Bang, bukan fansnya, Bang. Bodyguardnya, Bang. Bodyguard kan bisa dilihat di publikasi ada kok. Press conference ada bodyguard banyak apa gitu kan. Kenapa ya? Kalau apa? Kampetnya bukan hukum. Ya, arah dari jalan. Gimana?
Pokoknya sampai pindah dari belakang pindah ke kursi depan. Oh biar jelas. Oke, berarti saya kedua Tadi jawab Bang Julianus sama Bang Fahmi. Kenapa? Ada yang disampaikan lagi menurutnya? Kita Nggak muter ada. boleh Bang ya? Putar yang lain aja tuh. tidak Yang lain aja dulu, yang lain. Sebetulnya antara Bang Julianus sama Bang Fahmi belum keluar semua tadi ya argumen hukum yang mereka miliki. Tapi saya boleh ke Bang Diolipa, yang terjadi di PN Jakarta Selatan, menurut Anda apakah itu masuk kategori contempt of court atau tidak sama sekali, Bang Diolipa? Tidak bisa jawab. Langsung dijawab. Berarti yang terjadi di persidangan militer itu bukan biasa. Jadi di pengadilan manapun juga persoalan pidana perdata itu selalu menimbulkan karena orang mencari keadilan. Gitu. Jadi ada perbedaan antara contempt of court dan kritikan biasa. Kita sudah pernah sekali mengikuti sidang dari 98 sampai sekarang banyak sekali sidang itu ada jadi punya orang berantem lah, terdakwa dengan dasar hidup lah, itu ada. Gitu jadi. Bukan barang baru ini ya? Ini barang aman, barang baru tapi produk aman. Lawan siapa? Dan juga Saputra. Pernah terhibur. Itu biasa aja. Jadi ukuran contempt of court itu sebenarnya adalah ukuran segini. Majelis hakim. Ketua pengadilan menentukan apakah ini termasuk contempt of court apa tidak. Apakah ini bukan biasa atau tidak. Gitu. Jadi itu yang itu kan kalau majelis hakim itu ya itu udah biasa. Begitu kan kalau majelis hakim saya marah, saya pun ini saya kasusnya pertemuan video. Akhirnya dilakukan oleh polisi kan. Itulah disebut sebagai dugaan contempt of court. Padahal menurut kita pasal contempt of court belum ada juga. Yang ada kan pasal 335, pasal 217. Tahu apa? Tapi itu sudah mengenai contempt of court. Yang memang belum ada. Belum ada aturan. Jadi ini sebenarnya Bapak berantem sama Bung Yudhoyono sudah ribut biasa-biasa aja. Dia mau kacau ribut. Jadi di sini dan persoalan dasar pun melakukan juga ada persoalan juga. Nggak ada Di dalam persidangan sidang selesai itu semua terdakwa itu dibawa ke dalam ruang sidang. Langsung dibawa ke polisi sama jaksa Setelah pintu. gitu. Inilah perbedaannya dengan Pak Fahmi. Pak Fahmi kan ada ukuran luar pintu dalam pintu. Kalau saya kan tidak. Ketika sidang selesai, ya sudah ditahan aja. Namanya dalam kekuasaan jaksa. Begitu. Itu yang benar. Jadi nggak ada kalau itu mengatur di luar pintu di dalam itu nggak ada. Itu tidak ada Fahmi. Bapak belum mengatakan itu. Ini yang namanya persepsi kan. Bang Yunus pakai undang-undang, ini pakai persoalan-persoalan, ya persoalan juga, itu juga biasa. Jadi kalau kita bicara sekali lagi contempt of court, ukurannya bukan kita ribut di sini, bukan. Kita ribut di sini, tapi ukurannya adalah bagaimana ketua majelis hakim kemudian menentukan apakah ini sudah masuk ke kerjaan atau tidak. Pasalnya mana? Ketua majelis akan berpikir, dasarnya nggak bisa. Gitu. Satu lagi mengenai rekan-rekan, ini juga biasa. Zaman sekarang semua pengacara merekam setiap apa yang isi terjadi di persidangan. Semua jaksa merekam. Dulu substansi pakai rekaman suara, sekarang ada visual. Direkam juga pakai suara. Apa salah?